Kita mulai dengan beberapa pertanyaan sederhana untuk pemanasan menghadapi tantangan kali ini. Kemarin lusa adalah hari Kamis, hari apakah besok lusa? Jika kemarin lusa adalah Kamis, berarti ini hari Sabtu. Jadi besok lusa adalah hari Senin. Pujono punya 6 ekor anjing namanya Dodi, Reni, Mita, Fanny, Solis, dan Lana. Dia baru saja mengadopsi seekor anak anjing lagi. Menurutmu dia akan menamainya apa ya? Lexi, Bella, atau Sinta? Sinta. Dia tampaknya mengikuti urutan nada do, re, mi, fa, sol, la, dan selanjutnya si. Detektif Callum sedang berjalan melewati sebuah rumah di pinggiran kota dan mendengar seorang wanita berteriak, "Tidak, Ben! Jangan!" Dia berlari ke dalam dan melihat sebotol racun tikus yang kosong dan beberapa orang, seorang wanita tua, pria muda, gadis berambut pirang, gadis berambut coklat, dan seekor kucing. Dia menduga salah satu dari mereka telah meminum racun tersebut. Tanpa mengajukan pertanyaan apapun, dia menggendong si pria dan membawanya ke rumah sakit. Bagaimana detektif tahu siapa yang minum racun itu? Dia mendengar sebuah nama disebut yaitu Ben dan hanya ada satu laki-laki di rumah itu. Emma adalah agen rahasia dan dia sedang memburu seorang pria yang mungkin menyelundupkan barang ilegal dari luar negeri. Malam ini dia berhasil menemukan kantor rahasia pria itu dan menyusup ke sana. Ada 4 brankas di sana, dia menggunakan peralatannya untuk membuka 3 brankas, tapi semuanya kosong. Saat dia mencoba mengakses kode brankas terakhir, alatnya berhenti berfungsi. Jadi, Emma hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Jika kode 3 brankas lainnya adalah 5378, 3785, dan 7853, apa kode brankas keempat? Kamu mungkin memperhatikan bahwa setiap kode berikutnya dibentuk dengan memindahkan digit pertama dari kode sebelumnya ke posisi terakhir. Jadi, kode keempat pasti 8537. Emily sedang berlibur dan dia menginap di sebuah hotel. Suatu malam dia sedang bersiap-siap untuk pergi saat mendengar ketukan di pintu kamarnya. Dia membuka pintu dan ada orang asing di sana. Oh, maaf, aku pasti salah kamar. Aku tinggal di dekat sini sih. Maaf sudah mengganggu. Pria itu pergi, tapi Emily nggak percaya bahwa orang itu salah kamar, jadi dia melaporkannya. Kenapa Emily begitu curiga ya? Pria itu mengetuk pintu. Kalau dia benar-benar mengira itu adalah kamarnya, dia pasti akan mencoba membukanya dengan kuncinya. Ismi berjalan-jalan di hutan dan tersesat. Gak lama kemudian dia menemukan rumah penyihir. Dia masuk ke rumah itu, mengelus-ngelus seekor kucing, dan meminta si penyihir untuk membawanya pulang. Tapi si penyihir memberi penawaran yang berbeda. Beri aku sebuah pernyataan. Jika pernyataan itu benar, kamu akan tinggal di sini selamanya. Jika pertanyaan itu salah, kamu akan tinggal di sini 100 tahun. Kalau enggak, aku akan membawamu pulang. Apa yang dikatakan Ismi? Ismi bilang, aku akan tinggal di sini selama 100 tahun. Nah, jika pernyataan itu benar, berarti dia harus tinggal selamanya. Tapi pernyataan itu akan menjadi salah. Jika pernyataan itu salah, dia harus tinggal selama 100 tahun. Jadi pernyataan itu menjadi benar. Penyihir itu sangat bingung, jadi kali ini Ismi bisa pulang.
Detektif Callum sedang membuntuti seorang perampok di sekitar kota. Tiba-tiba perampok itu memasuki sebuah rumah sakit dan menghilang. Ketika detektif memasuki gedung, ada 3 pekerja di sana. Salah satu dari mereka pasti penjahat yang berpura-pura menjadi dokter. Bisakah kamu menebak yang mana? Pria di sebelah kiri, 2 dokter lainnya memakai sepatu rumah sakit dan cuma dia yang pakai sepatu biasa. Suatu hari di musim panas, polisi diberitahu bahwa ada perampok yang melarikan diri dari Spanyol dan naik pesawat ke Los Angeles. Mereka mendapatkan deskripsi perampok tersebut, tinggi 6 kaki, kurus, rambut gelap, dan tanpa jenggot. Detektif Callum tiba di bandara untuk menangkap pria itu. Coba deh lihat, pria manakah yang mereka cari? Mungkin kelihatannya nggak ada yang cocok dengan deskripsi tersebut, tapi coba kamu lihat pria berambut pirang ini, ada rambut gelap yang menyembul dari balik wig pirangnya. Ini pasti penjahat yang sedang menyamar. Detektif Callum pergi berlibur ke sebuah pulau terpencil di suatu tempat di Samudra Pasifik. Masalahnya adalah dia nggak bisa bicara atau mengerti sepatah kata pun dalam bahasa setempat. Tapi sekarang dia perlu mencari tahu toilet mana yang harus digunakan karena yang satu toilet pria, satunya lagi toilet wanita. Dia bertemu seorang wanita lokal yang nggak bisa berbahasa Inggris tapi bisa memahaminya. Bagaimana cara detektif Callum mencari tahu yang mana toilet pria? Ini bisa dilakukan hanya dengan 2 pertanyaan. Pertama, dia harus menunjuk dirinya sendiri dan bertanya dalam bahasa Inggris. Apa aku laki-laki? Dan ingat jawabannya. Apapun jawaban wanita itu artinya adalah ya. Kemudian detektif Callum bisa memberi pertanyaan kedua, apa ini toilet laki-laki? Sambil menunjuk salah satunya. Jika jawabannya kata yang sama seperti sebelumnya, itu berarti ya. Jika berbeda berarti bukan. Ngomong-ngomong, apa yang bisa menjawab dalam bahasa apapun? Gema! Alia adalah peri yang harus terbang ke sebuah desa di seberang hutan untuk suatu urusan peri. Masalahnya, perjalanan ke sana butuh waktu 6 hari, tapi satu peri cuma bisa membawa 4 wadah debu peri dan 1 wadah hanya cukup untuk 1 hari. Gak bisa menambah debu peri di tengah perjalanan karena semuanya disimpan di desa-desa. Jadi, Alia harus membawa beberapa peri ikut bersamanya. Berapa banyak peri yang dia butuhkan dan apa strateginya untuk mencapai desa tujuan? Alia butuh 2 peri untuk membantunya. Sebut saja mereka B dan C. Masing-masing dari mereka akan membawa persediaan debu peri untuk 4 hari. Jadi mereka bertiga akan punya 12 wadah. Pada hari pertama, mereka semua menggunakan debu peri yang dibawa B, jadi mereka akan menggunakan 3 dari 4 wadah. Di penghujung hari, B akan terbang kembali ke desa, sementara Alia dan C melanjutkan perjalanan. Sisa 1 wadah debu peri akan cukup bagi B untuk pulang dengan selamat. Di hari kedua, Alia dan C menggunakan debu peri yang dibawa C, jadi 2 bungkus terpakai hari itu. Kemudian C pun akan pulang, perjalanan pulang akan memakan waktu 2 hari dan 2 wadah cukup baginya untuk kembali. Alia melanjutkan perjalanannya sendirian dan itu akan memakan waktu 4 hari lagi, tapi dia masih punya 4 wadah debu peri untuk sampai ke sana. Ellie adalah seorang mahasiswi. Dia pergi kuliah menaiki kereta api, tapi dia selalu mengendarai sepeda ke stasiun kereta. Rumahnya berada di antara 2 stasiun, 1,6 km dari stasiun pertama dan 3 km dari stasiun kedua. Setiap pagi dia mengendarai sepeda ke stasiun pertama, tapi setiap sore ketika pulang kuliah dia turun di stasiun kedua. Kenapa?
Kami tinggal di atas bukit, stasiun pertama berada di titik terendah, stasiun kedua di titik tertinggi, dan rumahnya berada di tengah-tengah. Dia memanfaatkan lokasi ini untuk memastikan bahwa dia selalu menuruni bukit untuk mencapai tempat yang dia tuju. Di sebuah perkemahan musim panas, setiap orang harus menceritakan fakta menarik tentang diri mereka sendiri dan yang lain harus menebak apakah fakta itu benar atau salah. Camilla bilang, ulang tahunku tanggal 29 Februari, jadi aku berulang tahun 4 kali lebih sedikit dari orang lain. Tahun ini usiaku 17 tahun dan aku merayakan ulang tahunku. Kenapa orang-orang gak percaya? Tanggal 29 Februari hanya terjadi setiap 4 tahun sekali. Camilla nggak bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-17 pada tanggal ulang tahun yang sebenarnya karena angka ini nggak bisa dibagi 4. Jadi kemungkinan dia nggak lahir pada tanggal tersebut atau usianya belum genap 17 tahun.